Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan ruang hamba dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Idul Firmansyah. Jadi di malam hari ini kita kedatangan selebgram asli Surabaya ya. Dia adalah Mbak Ajeng. Nanti Mbak Ajeng akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika mendaki Gunung Butak bersama 13 orang temannya. Dari pendakian itu Mbak Ajeng sering mendapatkan teror karena dalam tanda kutip ada beberapa temannya ini yang sedang menstruasi. Bagaimanakah keseruan dan kehororan cerita Mbak Ajeng? Jangan kemana-mana, kita bertemu di ruang hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya bisa dipertemukan di channel Ruang Hampa ini untuk berbagi kisah dan semoga dapat pelajaran yang banyak dari cerita Mbak Ajeng. Iya, Mbak Ajeng ini kan sibukannya apa ini sekarang Mbak Ajeng? Untuk sekarang masih sibuk kuliah aja sih. Kuliah. Iya. Tapi tak lihat-lihat Instagramnya, banyak sekali followernya. Ini apa? Selebgram ini kayaknya. Biasa aja kok, Mas. Ya, di apa itu? Rutinitas kampus yang sangat padat biasanya Mbak Ajeng ini kalau stres ini ngapain sih? Healing kan pastinya. Seperti remaja pada umumnya ya, saya healing gitu. Healing gitu ya. Iya. Healing kemana biasanya? Healing karena saya lebih suka alam ya, jadi saya mendatangi danau, pantai, gunung, seperti itu. Dan tentunya mungkin ada kisah-kisah mistis atau horor ya Pasti. yang sekarang mau dibagikan. Iya. Kira-kira cerita tentang apa ini Mbak Ajeng? Oke, jadi kali ini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersama teman-teman saya semasa waktu SMK. Jadi waktu SMK dulu saya pernah mendaki gunung bersama rekan-rekan saya ber-13. Wih, banyak. Iya, lumayan. Jadi kita memutuskan untuk mendaki Gunung Butak via Batu. Oke. Jadi dari 13 orang itu tadi perempuannya cuma ada 2. Saya bersama rekan saya bernama Mita. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor. Tentunya pasti ada yang sendirian karena kita ganjil. Selanjutnya kita melakukan perjalanan di malam hari. Dari Surabaya ya? Iya, dari Surabaya kita melakukan perjalanan malam hari menuju Batu. Sekitar 3 jaman ya dari Surabaya itu. Oke, karena kita masih belum pagi, karena rencana kita mendaki pagi, jadi kita bermalam dulu di parkiran. Jadi parkiran itu tempat untuk beristirahat. Kita beristirahat dulu sampai pagi. Di pagi hari kita mencari sarapan dulu. Selanjutnya kita naik karena motor metik, kebanyakan kita juga membawa motor metik. Jadi kita melanjutkannya dengan ojek. Oh, jadi nggak boleh kalau motor metik? Iya, ya? kebetulan di Butak ini untuk motor metik sendiri tidak diperbolehkan untuk naik ke atas sampai pos perizinan gitu. Jadi kita naik ojek yang sudah ada oleh penduduk setempat. Kita menaiki ojek tersebut. Agak ada satu hal yang ini sih, ganjil sih. Di perjalanan itu ada satu tempat yang aneh. Gitu. Anehnya di mana? Aneh, agak mistis saja. Waktu tikungan terus ada seperti villa kosong seperti itu. Oh, setelah ini ya pos ojek itu kan ada tikung tajam itu ya, sebelah kanan. Iya. Iya. Banyak. Mungkin banyak pendaki juga yang bercerita ya soal tempat itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ada di pos perizinan. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, sekitar 5-10 menit kita sudah sampai di pos perizinan. Di pos perizinan saya mulai mempertanyakan banyak hal, salah satunya tentang apakah
perempuan yang sedang masa menstruasi bisa mendaki gunung ini, dan kita juga di warning karena kita berjumlah ganjil, tapi kita masih aman-aman saja kan. Seperti itu. Saya juga waktu itu mempertanyakan kenapa, karena emang saya baru selesai haid pada hari itu. Oke. Selanjutnya kita mulai trekking di pukul 10 sampai 11 di sekitar pukul itu kita mulai trekking di pos 1 karena jalannya masih landai, kita masih bisa menikmati ketawa ketiwi masih dengan norma yang ada seperti itu. Dari pos 1 ke pos 2 karena treknya sudah mulai naik, yaitu tanjakan PHP ya. Di tanjakan PHP ini lumayan effort, lumayan bertenaga juga gitu. Kita yang di depan dipimpin oleh teman saya yang beberapa kali sudah mendaki Gunung Butak, namanya Fahrul. Oke, buat teman saya Fahrul di depan. Untuk yang kedua sendiri saya, yang ketiga teman saya yang perempuan, dan seterusnya yang di belakang sendiri ada teman saya yang lumayan gede badannya juga, namanya Farhan. Begitu. Di sela-sela perjalanan juga kita sering berganti beban tas ya. Kita sering bertukar tas karena tidak semuanya juga membawa carrier kan. Kita meminimalisir bawaan. Oke. Di PHP juga ada sedikit kendala dari fisik. Ya, teman saya ada yang nggak kuat, ada yang capek. Capek itu kan manusiawi ya. Karena ada beberapa teman kita juga yang baru pertama kali mendaki gunung. Jadi dari tanjakan PHP sendiri kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di salah-salahnya juga kita beristirahat sekitar 20-30 menit sembari melihat pemandangan yang sangat indah. Oke. Di salah-salah itu kita juga pastinya bercengkrama ya bersama teman-teman, karena suatu quality time yang sangat tidak bisa dilupakan untuk mendaki bersama rekan-rekan saya. Kita melanjutkan perjalanan sampai akhirnya hutan terasa sedikit rimbun dan matahari pun sedikit tidak terlihat, padahal di siang hari udara semakin dingin, semakin suasana sangat tidak mendukung kita pada waktu itu. Ini setelah pos 2 berarti ya? Iya, setelah pos 2. Jadi hutannya sedikit rimbun, mungkin itu yang dinamakan pos hutan lumut ya. Hutan lumut benar. Iya. Jadi di situ kita melakukan perjalanan seperti biasa dengan deretan runtutan teman-teman seperti biasanya yang sering kali kita bergonta-ganti gitu. Anehnya kita merasa seperti ada yang mengikuti, tapi kita tidak melihatnya. Oke, kita teruskan perjalanan, kita lanjutkan perjalanan dengan suara-suara bisikan, dengan beberapa gangguan yang ada. Jadi ada satu jalur kanan kiri ini semak-semak. Kalau teman-teman pernah ke Gunung Butak, mungkin teman-teman melewati jalur ini karena kanan kiri ini semak-semak. Satu ketika saya tidak sengaja melihat ke kanan saya. Ternyata ada anak kecil yang mengikuti kita. Anehnya, kenapa bisa ada anak kecil di sana? Kalau logikanya dia sedang mendaki, tidak mungkin dia mendaki di semak-semak. Kalaupun dia sedang mendaki, harusnya dia ditemani oleh orang tuanya atau orang yang lebih dewasa dari dia. Masih positive thinking saya. Terus. Ternyata yang merasakan keganjalan bukan cuma saya. Teman-teman saya pun merasakannya. Muncullah sedikit pertanyaan-pertanyaan. Di sini situasi mulai tegang.
Kita melanjutkan perjalanan terus dengan kita berdoa. Kita di pos itu benar-benar tidak melakukan istirahat karena ketegangan yang terjadi. Di sela-sela ketegangan itu, kita memutuskan untuk berhenti berdoa ketika matahari sedikit terang. Kita memutuskan untuk berhenti berdoa. Di situ tidak sengaja terlihat satu sosok yang lumayan menyeramkan ya. Bisa untuk gendernya sendiri tidak jelas. Yang pasti dia ada sosok di seberang sana sedang mengawasi kita, dan dia memakai baju hitam, full hitam, tapi matanya merah. Jelas melihat ke arah kita. Anak kecil ini masih terus mengikuti kita. Sampai terus. Sampai akhirnya anak kecil ini naik ke pundak teman saya. Akhirnya ada satu pertanyaan dari teman saya, kenapa carrier saya semakin berat? Padahal waktu itu treknya bisa dibilang landai. Di situ saya yang berada di belakangnya sendiri tidak berani untuk membicarakannya. Di situ teman saya yang berada di depan sendiri memutuskan untuk kita berhenti sekali lagi dan berdoa. Anak kecil ini bisa dibilang usil sekali, dan ternyata bukan cuma kita saja, banyak pendaki-pendaki lain yang diganggu oleh anak kecil ini. Untuk spesifiknya, anak kecil ini matanya merah, mukanya pucat, dan dia mengikuti kita. Setelah kita berhenti untuk berdoa, kita memutuskan untuk lanjut perjalanan ke pos 3. Kita lanjutkan perjalanan dengan ketegangan itu tadi, tapi untung Tuhan masih memberikan kasih sayangnya ya. Kita diberikan perlindungan sehingga kita masih aman-aman saja setelah 2 kejanggalan tadi. Kita melanjutkan perjalanan baik-baik saja, sampai di pos 4 pun kita memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kita sudah menghabiskan tenaga kita untuk di pos sebelumnya yang mengalami beberapa gangguan. Selanjutnya kita melakukan istirahat lumayan lama karena kita beristirahat makan juga di sana. Setelah itu kita melanjutkan ke pos Sabana. Di pos Sabana ini adalah pos terakhir kita untuk melakukan camp. Kita melanjutkan perjalanan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Benar-benar gak bisa dilupain karena bersama teman-teman saya. Di sana kita sampai pos Sabana itu benar-benar waktu mau maghrib. Jadi waktu matahari mau turun itu kita baru sampai di pos Sabana. Kenapa lama? Karena estimasi perjalanan di Butanya sendiri antara 5-8 jam. Kita sendiri memilih untuk jalan santai. Kita sampai di sana, udara cuaca yang sangat-sangat tidak stabil waktu itu membuat saya dan rekan-rekan saya sedikit mengalami gangguan kesehatan. Ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba meriang, dan saya sendiri mengalami hipotermia. Jadi hipotermia ini saya masih sadar, sedikit sadar, bukan sepenuhnya sadar. Di sela-sela ini saya merasa, di sela-sela kesadaran saya merasa ada satu kejanggalan. Rasa ingin dikuasai itu ada. Ada satu sosok perempuan yang ingin menguasai tubuh saya. Merasuki maksudnya? Iya.
Jadi di sela-sela saya melawan dinginnya hipotermia tadi, saya juga melawan sosok perempuan ini tadi. Sosoknya itu seperti apa? Sosok perempuan dengan rambut panjang, gaun putih, dan mata merah. Entah kenapa semua yang mengganggu kita di perjalanan kali ini matanya merah semua ya. Mukanya seram, yang berdarah-darah. Di situ saya benar-benar hanya mengandalkan keimanan saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyelamatkan saya dari hipotermia juga dan melindungi saya dari sosok tersebut. Benar-benar hal yang membuat satu ketegangan di malam hari itu. Setelah itu, kita bisa menghabiskan malam bersama dengan baik-baik saja. Sekali lagi Tuhan masih sayang kepada kita dengan memberikan perlindungannya kepada kita. Kita bisa melanjutkan malam, kita beristirahat, sehingga pagi kita bisa melanjutkan ke puncak. Berangkat jam berapa, Samit? Pagi, karena emang malamnya sendiri kita mempunyai banyak kendala tadi. Paginya kita memutuskan untuk summit pagi, karena kita juga tidak mencari sunrise. Jadi kita memutuskan untuk bersantai saja. Yang penting kita sampai puncak. Seperti itu. Kita memutuskan untuk ke puncak. Tidak ada hambatan apapun, baik dari fisik, baik dari mistis. Kita sampai di puncak dan itu benar-benar satu kebanggaan untuk kita. Membawa teman-teman yang lumayan banyak waktu itu. Kita ber-13 sampai puncak MT Buta 2868 mdpl. Di situ benar-benar banyak sekali kenangan, pengalaman yang benar-benar gak bisa kita lupain bersama. Di puncak kita hanya sekitar 30 menit sampai 1 jaman. Kita nggak lama di sana. Kita turun lagi ke tenda kita untuk makan, untuk kita menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya kita packing untuk turun lagi. Begitu. Kita karena kita menghindari trek malam juga, begitu. Jadi kita mengemas barang dan kita turun lagi. Untungnya kita waktu turun benar-benar tidak ada kendala hal mistis. Cukup di kita berangkat saja. Jadi aman turunnya ya? Iya, jadi untuk dari pos Sabana ke pos 4 ke pos 3, dari yang terang ke gelap, dari yang jurang sampai semak-semak, kita aman. Tapi ketika melewati lokasi yang tadi Mbak Ajeng ketemu sama yang seperti itu, gimana perasaannya? Pasti ada hal-hal yang membuat kita teringat dan tegang ya. Tapi karena mindset kita dibuat sepositif mungkin, bagaimana kita positif dan bagaimana kita tetap dengan norma-norma yang baik, kita tetap dengan ketegangan sendiri ya. Kita menjalani trek itu. Anehnya waktu turun itu benar-benar yang kerasa cepet banget di trek itu. Padahal waktu berangkat kita berasa kayak kok lama sekali ya. Untuk saya dan untuk teman-teman saya yang sudah pernah mendaki Buta sendiri merasa kenapa kita sedikit lama ya di sini dengan gangguan-gangguan seperti itu. Tapi untuk turunnya sendiri, alhamdulillahnya sendiri kita tidak mempunyai hambatan-hambatan seperti itu. Lebih cepat juga. Karena turun ya? Iya, karena turun juga dan karena emang kita ngerasa cepet di pos. Kita turun sampai akhirnya di pos 1. Kita mulai santai.
mulai benar-benar tinggal perizinan, tinggal pos terakhir. Akhirnya di pos perizinan kita bersih diri, kita sharing-sharing. Ternyata emang banyak dari kita yang merasakan kejanggalan hal itu. Bersyukurnya kita masih diberi kelancaran dan diberi perlindungan ya. Seperti itu, di pos perizinan kita melakukan bersih diri. Tentunya kita makan dulu sebelum kita balik ke Surabaya. Sebelum balik ke Surabaya pun kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu ke alun-alun Batu karena emang lokasinya dekat dengan alun-alun Batu. Seperti itu. Setelah kita jalan-jalan ke alun-alun Batu, kita merefresh tenaga kita, otak kita, pikiran kita setelah apa yang kita sharing tadi yang cukup membuat kita tegang satu sama lain. Apalagi teman saya yang mengalami pengalaman dinaikin pundaknya itu ya. Itu gimana terus? Dia benar-benar yang kaget banget karena emang dia juga baru pertama kali mendaki gunung. Itu benar-benar pengalaman dia yang pertama kali dan dia benar-benar takut untuk mengulanginya lagi. Apa berarti? Bisa dibilang seperti itu, kapok akan hal-hal mistisnya. Oke. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya dia sekarang juga sudah mendaki gunung lagi. Traumanya sebentar berarti. Iya. Tapi sampai Surabaya teman-teman bisa ini ya, apa istilahnya itu ya selamat semua lah ya. Alhamdulillahnya kita sampai rumah masing-masing kita selamat dan cerita tadi benar-benar tidak akan bisa terlupakan. Mantap, keren sekali. Apalagi Mbak Ajeng dan teman-teman ini kan banyak ini ya, orang 13, otomatis kan diperlukan kekompakan yang lebih dari biasanya, kemudian diperlukan manajemen kepemimpinan yang solid seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Tapi yang mungkin masih menjadi penasaran, sosok yang hitam di yang mengawasi Mbak Ajeng itu kenapa kok diawasi? Mungkin ini yang menjadi misteri Mbak Ajeng. Kalau feeling kita sendiri ya dari apa yang kita pikirkan, beliau ini cukup mengingatkan anak kecil ini untuk tidak mengganggu kita. Jadi kalau bagi kita, menurut kita pada waktu itu sosok hitam besar ini itu menjaga kita. Jadi beliau mengawasi kita terus sampai akhirnya kita menotis keberadaan beliau yang benar-benar berada di tengah-tengah, di seberang kita, di tengah-tengah. Jadi satu pertanyaan sih. Tapi apakah mungkin anak itu adalah anak dari orang hitam itu? Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Mbak Ajeng ya atas kehadirannya di Ruang Hampa ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua, dan tentunya Mbak Ajeng semakin sukses, semakin lancar karirnya, kuliahnya, tambah cantik, tambah semuanya. Amin amin. Terima kasih sekali Mbak Ajeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.